warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan adakan ice breaking. Ice breaking ini untuk mengecek semangat dan fokus kalian. Nah, ice breaking ini Ibu namai sambung kata. Nah, tadi kan sudah ice breaking. Ibu rasa kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan tentang KD serta tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa yang ada di benak kalian, di pikiran kalian ketika Ibu menyebutkan tadi dimensi 3. Coba Mas Danu. Oke, Mas Danu menyebutkan balok yang ada di pikirannya. Kemudian Mas Agus. Oke, Mas Agus menyebutkan bola. Oke, tadi yang disebutkan oleh Mas Danu dan Mas Agus merupakan jenis dari dimensi 3. Nah, jenis dari dimensi 3 sendiri itu ada kubus, kemudian balok, kemudian kerucut, prisma, limas, tabung. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang luas maupun volumenya karena keduanya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan atau jarak. Nah, yang kita bahas adalah jarak titik ke titik, jarak titik ke bidang, kemudian jarak titik ke garis. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5-6 kelompok. Kemudian Ibu akan berikan kalian LKS yang akan didiskusikan secara berkelompok. Dan di akhir nanti akan Ibu berikan waktu untuk kalian memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Setiap kelompok harus mengirimkan 2-3 anggotanya untuk memaparkan di depan kelas. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan sedikit materi yang akan kalian diskusikan pada pagi hari ini. Nah, kalian bisa perhatikan gambar 1.1 yang ada di proyektor. Jika sebuah mobil melewati jalan berkelok dari A ke B, tentu mobil akan menempuh rute yang panjang. Nah, rute tersebut disebut lintasan dari A ke B. Kemudian, jika ditarik garis dari A ke B, maka panjang garis itu merupakan jarak dari titik A ke B. Selanjutnya, perhatikan gambar 1.2 pada proyektor. Jika P1 dan P2 merupakan sebuah bangun geometri, P1 dan P2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik, sehingga dapat dilakukan pemasangan antara titik-titik pada P1 dan P2. Jika ruas garis IJ adalah garis terpendek di antara semua garis yang dihubungkan dengan titik, maka panjang ruas garis IJ merupakan jarak antara bangun P1 dan P2. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jarak merupakan panjang ruas garis yang penghubung terpendek antar dua titik. Oke, dari yang Ibu paparkan tadi, apakah sudah jelas? Jika sudah, silahkan kalian mulai diskusinya. Kemudian nanti kalian pilih 1 atau 2 orang untuk memaparkan ke depan kelas. Kemudian jika masih ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan ke Ibu atau teman kalian yang sudah paham. Oke, Ibu sampaikan terima kasih kepada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 karena telah memaparkan di hasil diskusi dengan baik. Nah, ada poin-poin penting yang akan Ibu tekankan. Yang pertama,
Jarak adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik. Kemudian, jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap ruas garis. Kemudian, jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik ke bidang sehingga membentuk suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, untuk mencari jarak ini kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras yang telah dipelajari. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan kalian langsung tanya ke Ibu ataupun chat di grup WA kelas. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.